Selamat malam saudara. Malam ini kita akan belajar dari Jemaat Troas. Nah, untuk mendasari renungan kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai dengan 12. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan malam, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda yang hidup itu ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Sepulang kebaktian gereja, seorang pemuda mengeluh kepada temannya. Benar-benar kesal ikut ibadah tadi." Temannya bertanya, "Memangnya kenapa?" Dengan menggerutu, pemuda itu berkata, "Bagaimana tidak, khotbah begitu membosankan, membuat aku mengantuk. Tapi suara pendeta itu begitu keras hingga aku tidak bisa tidur. Apakah kamu merasakan hal yang sama?" Temannya menjawab, "Iya sih, tapi saya punya solusi agar tetap betah duduk di gereja tadi." "Apa yang kamu lakukan saat pendeta tadi berkhotbah?" "Chatting teman." Mengeluh saudara itu adalah hal yang biasa terjadi. Apa yang dikeluhkan pun beragam. Pimpinan mengeluhkan kinerja karyawannya. Para pekerja mengeluhkan karena pekerjaannya dirasakan begitu berat. Di rumah, orang tua mengeluhkan anak-anaknya. Para ibu mengeluhkan pekerjaan rumah yang dirasakan tidak ada habisnya. Anak-anak mengeluh karena keinginannya tidak terpenuhi. Kepala keluarga mengeluhkan keadaan ekonominya. Masyarakat mengeluhkan kebijakan pemerintah, pemerintah pun mengeluhkan karena masyarakat tidak mengikuti ketetapan yang sedang berlaku pada saat ini. Mengeluh saudara tidak terkecuali juga terjadi dalam kehidupan gereja. Di gereja kita sering mendengar keluhan, mengeluhkan rapat yang kelamaan. Ada juga yang mengeluhkan pelayanannya karena yang lain hanya diam. Umat mengeluh kepada gereja karena gereja dianggap tidak optimal melakukan pelayanan. Umat mengeluh
Karena pendeta berkhotbah dengan bahasa yang sulit dimengerti dan dengan durasi yang begitu panjang sehingga wajar dan manusiawi kalau umat tertidur. Tertidur karena terlalu lama mendengar khotbah. Itulah yang terjadi pada Eutikus ketika Paulus dan teman-temannya mengadakan ibadah di Troas. Eutikus telah bekerja keras sepanjang hari. Tentunya tubuhnya letih dan lesu, lelah. Lalu ia memilih duduk di jendela untuk mendapatkan udara malam yang segar. Saya yakin dia tentu melawan kelelahan dan rasa kantuknya. Tapi khotbah Paulus yang lama itu menambah kelelahan fisik. Ditambah tiupan semilir angin malam, akhirnya membuat Eutikus tidak berdaya lagi menahan kantuknya. Ia tertidur pulas. Lalu ia terjatuh dan mati. Apa yang terjadi kemudian, saudara? Alih-alih mencari kambing hitam siapa yang salah, umat mencoba untuk menolong saudaranya Eutikus. Ada orang yang mengangkat Eutikus. Lalu Paulus yang juga ikut turun dengan sigap. Ia memeluk Eutikus dan anak muda itu pun hidup kembali. Lalu umat kemudian melanjutkan ibadahnya bahkan sampai pagi hari. Saudara, setiap gereja mempunyai masalah. Tidak ada gereja yang sempurna. Karena orang-orang yang ada di dalam gereja pun bukanlah orang yang sempurna. Bagaimana gereja menyikapi masalah yang ada di dalamnya? Disinilah kita bisa belajar dari jemaat Troas. Jemaat Troas ini bersifat kekeluargaan. Semua orang terlibat. Semua orang merasa sebagai kerabat dan keluarga. Selain tekun dalam pengajaran, umat berlaku ramah satu dengan yang lain. Mereka bersedia untuk mengisi kehidupan persekutuan dengan saling berbagi. Dan salah satu kesediaan mereka untuk berbagi adalah perjamuan kasih. Saudara, lalu ketika ada masalah, bahkan sangat fatal pada saat itu, mereka tidak saling menyalahkan, tapi mereka mencari solusi, jalan keluar. Solusinya adalah menerjemahkan ibadah ritual yang mereka lakukan saat itu ke dalam ibadah sosial mereka, atau saat itu mereka mewujudkan secara konkret kesalehan ritual mereka melalui kesalehan sosial. Mereka dengan cepat turun ke bawah, menolong dengan ringan tangan, menolong Eutikus, dan demikian juga Paulus sebagai pelayan segera mendoakan Eutikus dan pemuda ini hidup kembali. Hasilnya, saudara, nama Tuhan dimuliakan. Dan mereka bisa dengan baik lagi menjalankan ibadah mereka. Belajar dari jemaat Troas, mestinya kita mencatat, saudara, bahwa keluhan semestinya itu bukan suara gereja. Suara gereja adalah Injil atau kabar baik. Suara gereja adalah mewujudkan persekutuan yang indah.
bukan saling mengeluh, saling menyalahkan, tapi bagaimana saling berbagi. Nah, pertanyaan kita, sudahkah itu menjadi ciri gereja kita? Sudahkah kita bersama-sama mengupayakan gereja yang hidup di dalam saling berbagi? Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami belajar dari kehidupan jemaat di Troas. Kami belajar bagaimana mengisi kehidupan persekutuan kami sebagai sebuah persekutuan yang bersifat kekeluargaan, saling peduli, saling menolong, dan saling melayani. Karena hanya dengan demikian, gereja menjadi kemuliaan bagi nama Kristus, dan banyak orang yang tinggal di dalamnya merasa diberkati. Biarlah ya Tuhan, Engkau tetap memakai gereja-Mu di dalam segala keterbatasannya, untuk dapat terus menjadi alat berkat kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih atas sapaan firman-Mu. Bila sebentar kami rehat, lindungi kami dalam keselamatan, dan biarlah esok hari dengan sukacita, dengan harapan yang baru, kami dapat menikmati berkat baru dari Tuhan. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara, Tuhan memberkati kita semua.